Dan di saat itu untuk sesaat si Danu ini merasa lega. Tapi sebelum sempat ia bernapas lega, telinganya menangkap suara napas dari bangku penumpang di sampingnya. Perlahan, dengan sangat perlahan, ia menoleh ke samping dengan gemetar dan gugup. Dan ternyata kalian tahu, makhluk itu sudah duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyum yang lebar dan berbisik di telinganya, "Kita belum sampai." Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel gua, Bang Zack. Tempat dimana kamu akan mendengar cerita-cerita yang mungkin akan membuatmu merinding atau malah sulit tidur. Nah, sebelum kita mulai, pastikan lampu redup dan pintu terkunci, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan bersama kita. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini gue akan menceritakan sebuah cerita horor, yaitu seorang sopir pembawa mobil jenazah. Di mana dalam cerita ini dia mengalami berbagai gangguan ketika mengantarkan salah satu jenazah ke tempat tujuannya. Cerita ini dikirim oleh salah satu narasumber yang gak bisa gue sebutin. Nah, gak usah berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun deras membasahi jalanan sepi yang hanya diterangi lampu redup. Danu, seorang pria berusia awal 30-an, duduk dalam mobil jenazah dengan mesin yang menyala. Yang mana dia waktu itu menunggu instruksi dari pihak rumah sakit. Si Danu ini sudah terbiasa nih dengan pekerjaan semacam ini, membawa jenazah dari satu tempat ke tempat lain, mengantarkannya ke peristirahatan terakhir jenazah itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada malam ini. Perasaan si Danu ini gelisah merayati tubuhnya sejak ia menerima telepon dari pihak rumah sakit nih. Jenazah yang harus ia antar adalah seorang pria tua yang tanpa identitas. Yang mana jenazah ini ditemui meninggal di sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai di pinggiran kota. Tidak ada keluarga, tidak ada pelayat. Hanya mayat yang harus segera dikuburkan. Di situ membuat Danu semakin tidak nyaman tentang kondisi jenazah itu. Kemudian tidak ada peti mati, hanya sehelai kain kafan putih yang menutupi tubuh jenazah tersebut. Mayat itu dibaringkan begitu saja tuh di bagian belakang mobil jenazah dengan kain yang tampak sedikit basah terkena udara yang lembab. Di situ Danu menghela napas panjang dan melihat ke spion tengah nih. Dalam temaram cahaya dari lampu kabin belakang, kain kafan itu tampak sedikit berkibar seolah ada angin yang berhembus di dalam mobil. Tiba-tiba sesuatu bergerak nih. Si Danu ini kemudian membelalakkan matanya kan. Ia yakin tadi kain kafan itu rata. Tapi kini ada tonjolan samar di bagian dada jenazah itu. Seperti seseorang yang bernapas. Terus si Danu ini berpikir kan, mungkin itu cuma ilusi. Gumamnya sambil mengusap wajah nih si Danu ini, menghilangkan kepanikannya kan. Kemudian ia memasukkan gigi pertama tuh, lalu perlahan melajukan mobil jenazah itu ke jalan raya yang basah. Namun baru beberapa meter melaju, suara aneh terdengar dari belakang. Bunyi lirih seperti gesekan kain dengan lantai mobil. Di situ Danu merasakan bulu kudunya meremang tuh. Perjalanan ini baru saja dimulai dan ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidupnya. Kemudian si Danu ini mengemudikan mobil dengan tenang kan. Meskipun perasaan gelisah terus mengganggunya. Hujan pun masih turun deras, menimbulkan suara gemercik di atas kap mobil jenazah ini. Wiper itu bergerak cepat tuh mengusir air yang mengaburkan pandangan si Danu ini, tetapi suasana tetap muram. Kondisi di situ si Danu ini membawa jenazah ini dengan keadaan seorang diri, gak ada teman. Kemudian si Danu ini melirik ke spion tengah nih. Kain putih yang di sana itu masih sama diam tak bergerak. Namun ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Si Danu ini merasakan seakan-akan ada yang mengawasinya dari balik kain itu. Di situ Danu menggeleng.
mencoba mengusir pikiran aneh yang muncul nih di benaknya nih. Bahasanya ini bukan pertama kalinya juga ia membawa jenazah tanpa peti. Tapi kali ini entah mengapa kan, atmosfernya terasa berbeda, lebih berat, lebih menyesakan, hingga tiba-tiba suara gesekan kembali terdengar. Kayak keras. Di situ Danu menahan napas kan. Suara itu jelas berasal dari belakang, seperti sesuatu yang bergeser di lantai mobil. Dengan tangan yang sedikit gemetar tuh, ia menyalakan lampu kabin belakang melalui tombol di dashboard. Sekilas ia melihat melalui spion tengah, kain putih itu tergeser sedikit ke samping, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak gitu. Dan Danu langsung menekan pedal rem di situ. Strek gitu. Mobil jenazah berhenti mendadak nih di tengah jalannya yang sepi. Hujan terus tuh mengguyur tanpa ampun dan sangat lebat, ditemani angin, badai gitu. Pokoknya suasana waktu itu sangat tidak bersahabat buat si Danu ini. Kemudian Danu menoleh ke belakang kan. Nafasnya memburu tuh. Kain putih itu masih saja di sana, tidak ada yang berubah saat itu. Hanya pikirannya saja yang terlelah. Ya pasti begitu, kata si Danu ini. Kemudian Danu menarik napas dalam kan, dan kembali melajukan mobilnya tuh. Namun setelah beberapa menit perjalanan, perasaan tidak enak itu semakin kuat tuh. Ia mulai merasa jalan yang ia lalui terasa aneh. Seharusnya ia sudah hampir sampai di gerbang pemakaman, tapi yang terlihat hanyalah jalan yang lurus yang seperti tak berujung. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dari biasanya. Di situ Danu menelan ludah. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi peta. Anehnya, di situ GPS tidak menunjukkan lokasi yang benar. Hanya ada titik biru yang berputar-putar tanpa arah yang jelas. Brengsek, kata si Danu ini kan. Kenapa sinyalnya hilang? Gumamnya nih dengan panik sendirian nih. Kemudian si Danu ini menoleh ke kiri dan ke kanan nih, mencoba mencari tanda-tanda yang familiar. Namun semua tampak asing. Ia tidak pernah melewati jalan ini sebelumnya. Kemudian si Danu mulai berpikir untuk berhenti dan mencari tahu di mana ia berada. Tapi belum sempat mengambil keputusan, suara lain pun terdengar dari belakang. Krak, kayak gitu. Seperti suara tulang yang bergeser. Jantung Danu tuh hampir berhenti berdetak tuh. Perlahan ia melirik lagi ke spion tengah dashboard mobilnya tuh. Kain kafan itu kini tampak lebih longgar dan sesuatu di bawahnya mulai bergerak. Kemudian Danu menatap spion tengahnya dengan napas yang tertahan. Kain kafan tadi yang rapat menutupi mayat itu kini tampak sedikit terbuka di bagian dada. Seperti ada sesuatu yang bergeser di dalamnya. Tangannya mencengkram kemudi dengan erat tuh si Danu itu. Ini tidak mungkin, ini hanya mayat. Tidak ada yang bisa bergerak setelah mati. Namun suara di belakang semakin jelas. Krak, krak, krak. Kayak seperti suara tulang yang bergesekan itu makin jelas tuh kedengaran. Danu merasa tenggorokannya kering kan. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera sampai ke pemakaman. Namun jalan di depannya seperti tak ada ujungnya. Dan sekali lagi pohon besar di sisinya tampak lebih menyeramkan. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari belakang tempat jenazah tadi. Ada suara yang bilang kayak gini, panas, panas. Di situ Danu langsung menekan rem. Strike. Mobil jenazah itu berhenti mendadak di tengah jalan yang sunyi. Di situ Danu berpikir itu seorang manusia, kata si Danu. Dengan tangan gemetar tuh, Danu menoleh perlahan ke kursi belakang. Kain kafan itu sudah berubah sekarang. Tadi tubuh jenazah itu terbaring lurus, sekarang posisinya sedikit miring, seolah seorang baru saja bergerak di dalamnya. Si Danu menelan ludah, matanya tak berkedip, menatap kain itu kini tampak berubah di beberapa bagian. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Kain kafan itu bergerak sendiri. Bagian dada mayat itu perlahan naik turun seperti ada yang bernafas. Di situ Danu sangat panik. Ini tidak mungkin, kata si Danu. Mayat tidak mungkin bisa bernafas. Nah, saat dia ingin menginjak pedal gas sedalam mungkin, kain kafan itu kemudian bergerak lebih agresif.
makin cepat dan kemudian tangan pucat menjulur keluar dari balik kain itu ke arah kaca pembatas antara tempat si Danu dengan jenazah itu. Di situ Danu hampir menjerit saat melihat jari-jari kurus berwarna kungun itu mencengkram kain kafan, perlahan menariknya ke bawah. Lalu kepala seorang muncul. Wajahnya membusuk, matanya kosong dengan sorot hitam pekat. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi hanya suara desisan yang keluar. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, makhluk itu bangkit, duduk dan menoleh ke arah si Danu ini. Dan dengan suara serak penuh kepedihan ia berbisik, "Jangan bawa aku ke sana," kata jenazah itu. Danu tersentak ke belakang, nyaris menabrak pintu mobil itu. Tangannya gemetar di atas kemudi, napasnya memburu. Makhluk itu tak seharusnya bernyawa. Kini duduk di belakang, masih terbungkus kain kafan yang sebagian terbuka. Wajahnya hancur, kulitnya membiru kehitaman, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Dan yang paling mengerikan, bibirnya bergerak lagi. "Jangan bawa aku ke sana." Suara seraknya berasal dari dunia lain yang berat dan mengerikan. Danu ingin menjerit tetapi suaranya tertahan. Otot-otot si Danu ini menegang nih. Kakinya seakan membeku di pedal gas. Namun insting bertahan hidupnya lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tuas gigi dan tancap gas sekali lagi. Mobil jenazah itu melesat di tengah hutan, melintasi jalan yang semakin mencekam. Pohon-pohon pinggir jalan tampak seperti bayangan hitam yang mengawasinya. Lampu-lampu yang seharusnya menerangi kini suram dan jauh. Kemudian si Danu untuk kesekian kalinya melirik lagi ke spion tuh. Spion tengahnya, ternyata makhluk itu masih di sana, duduk diam di belakang. Wajahnya tak bergerak, menatap kosong ke depan ke arah jalan. Di situ Danu merasakan tatapan itu menusuk tengkuknya tuh, saking angkernya. Terus si Danu ngomong dalam hatinya nih, "Itu bukan urusanku, gumam si Danu. Mencoba meyakinkan nih dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Namun sesuatu yang lebih buruk terjadi. GPS di ponsel si Danu ini kembali menyala, tapi yang muncul bukan peta biasa. Layar menunjukkan jalan yang lalui dengan warna merah pekat, dan sebuah pesan aneh muncul di bawahnya. Ada kalimatnya seperti kayak gini, "Jalan terkunci." Danu semakin panik dan menelan ludah saat melihat GPS itu. "Sial," kata si Danu, "aku tersesat." Terus si Danu ini menggertakkan giginya kan, mencoba menenangkan diri. Tenang Dan," kata dia ke dirinya. "Ini cuma ilusi. Namun suara di belakang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Ini bukan ilusi. Di kondisi itu si Danu ini tahu dia tidak berbicara keras dan dengan sangat lambat. Tapi kok suara di belakang bisa mendengarkan apa yang dia bilang tadi. Kemudian si Danu ini melihat ke spion sekali lagi untuk memastikan suara yang tadi itu. Dan pas saja waktu dia menengok spion tengah itu, makhluk itu, jenazah itu, senyum mengerikan muncul di wajahnya. Dan dalam hitungan detik makhluk itu bergerak ke depan dengan sangat cepat. Dan si Danu ini menjerit, menutup matanya. Di situ mobil oleng, ban slip di jalan basah. Danu mencoba mengendalikan kemudi, tetapi semuanya terlambat dan akhirnya menabrak pohon. Mobil jenazah itu menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Di situ sesuatu hening. Danu terengah-engah dan tangannya masih mencengkram erat kemudi itu. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan si Danu ini membuka matanya dan melihat ke depan. Ternyata di depan jalan itu kosong, tidak ada apapun di sana. Dan dengan nafas yang memburu nih, si Danu ini kembali lagi melihat ke spion tengah. Kain kafan itu sudah kembali tertutup rapi. Kalian tahu kan tadi yang barusan yang bergerak itu apa, dan sekarang kondisi si jenazah itu sudah tertutup rapi lagi sama kain kafan itu. Dan di saat itu untuk sesaat si Danu ini merasa lega. Tapi sebelum sempat ia bernapas lega, telinganya menangkap suara napas dari bangku penumpang di sampingnya. Perlahan, dengan sangat perlahan, ia menoleh ke samping dengan gemetar dan gugup.
Dan ternyata kalian tahu, makhluk itu sudah duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyum yang lebar dan berbisik di telinganya, "Kita belum sampai." Di situ Danu merasakan tubuhnya nggak bisa bergerak lagi. Napas busuk itu menusuk ke hidungnya, datang dari makhluk yang duduk di sebelahnya sekarang. Makhluk itu tersenyum, dan bukan senyum biasa, senyum lebar yang merobek sisi wajahnya. Dan gigi hitam dan busuk, matanya kosong, hanya rongga hitam pekat seolah menelan cahaya di sekitarnya. "Kita belum sampai." Danu tersentak dan spontan menekan gas lagi, membalikkan atrekan mobilnya yang untungnya saat itu masih hidup, dan dia mencoba menjalankan mobil itu lagi, melintasi kabut pekat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Matanya tak fokus ke jalan tuh, menolak untuk menoleh ke samping lagi karena dia tahu tadi ada jenazah itu di sampingnya duduk. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Si Danu ini bisa mendengar suara napasnya yang berat dan pelan, makanya dia nggak mau lagi menengok ke sebelah kirinya. "Brengsek," kata si Danu, "ini bukan nyata, ini cuma halusinasi." Si Danu ini mencoba lagi meyakinkan dirinya sendiri nih. Tapi suara lain menjawab dari bangku penumpang sebelahnya tadi. "Kau yakin?" katanya. Jantungnya hampir berhenti. Makhluk itu mendengar pikiran si Danu ini. Danu di situ ingin berteriak. Tapi yang lebih buruk lagi, di tepi jalan berdiri sosok hitam tanpa wajah. Mereka berjajar rapi menghadap mobil jenazah yang melintas dengan kondisi diam dan tak bergerak. Danu menggertakkan gigi dan jari-jari mencengkeram kemudi hingga memutih. "Aku harus keluar dari sini," kata si Danu. Namun suara samping kembali berbicara, "Tidak ada jalan keluar." Kalian tahu, di situ Danu tidak tahan lagi. Kemudian dia langsung saja menoleh ke samping, ke arah kursi penumpang. Di situ tidak ada makhluk itu lagi. Di situ Danu ini menelan ludah kan, keringat membasahi dahinya, dan untuk sesaat ia merasakan lega. Sampai tiba-tiba suara napas kasar itu terdengar di belakang kepalanya nih. Di situ panik si Danu ini bukan main. Nggak tahu dia mau ngapain. Pokoknya di saat itu tuh dia kayak beku gitu. Napas itu sangat dekat, seperti seorang tengah membungkuk di belakang kursinya. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Dengan gerakan kaku ia melirik ke spion lagi. Dan ternyata makhluk itu berada tepat di belakang kursinya sambil tersenyum. Tangan yang pucat itu memegang pundak si Danu nih. Di situ Danu menjerit membanting kemudi untuk sekali lagi mobil jenazah ini oleng dan slip di jalan yang licin. Tubuhnya terlempar ke depan tuh saat mobil berputar menghantam sesuatu dengan keras. Brak! Danu di saat itu terdiam. Kepalanya pusing akibat benturan ke setir mobil itu. Darah hangat netes tuh dari dahi si Danu itu. Dengan susah payah ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Waktu itu mesin masih menyala. Lampu depan menerangi jalan yang berbatu. Jalan yang bukan ia kenal. Di situ Danu melihat ke belakang. Ternyata kain kafan itu masih ada di sana, rapi tak bergerak. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebelum ia selesai mencerna semuanya, terdengar suara asing di luar mobil. Terdengar suara langkah kaki mendekat dan suara itu datang dari semua arah. Danu merasakan teror yang lebih besar menelannya. Ia tidak sendirian di tempat ini. Dan siapapun yang datang, si Danu ini sangat yakin itu bukanlah manusia. Di situ Danu duduk kaku di kursinya, matanya menatap lurus ke depan dengan tubuh yang lemas, tapi telinganya menangkap suara-suara dari luar mobil. Langkah kaki yang banyak, mereka mendekat perlahan tanpa tergesa seperti kelompok orang yang bersiap menyambut seseorang. Si Danu diam menelan ludah, tangannya berkeringat di atas kemudi. Dengan gerakan lambat ia melirik lagi ke spion samping. Sosok-sosok yang di luar itu kini lebih dekat. Mereka berdiri mengelilingi mobil jenazah itu, tak bernafas, tak bergerak, tapi mereka ada di sana. Di situ Danu mencoba berpikir, apa sih
yang harus gua lakukan nih, menekan gas dan menabrak mereka. Tapi bagaimana kalau jalan di depannya buntu? Pikir si Danu ini nih. Sementara pikirnya kalau suara ketukan pelan terdengar dari kaca di sebelahnya. Tok, tok, tok. Danu diam dan menahan nafas dan sambil dengan perlahan menoleh ke arah kaca. Dan jantungnya hampir berhenti. Sebuah wajah menempel di kaca jendelanya sebelah kirinya. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam, mulutnya robek dengan gigi-gigi hitam yang tersusun tak beraturan. Makhluk itu menatap si Danu itu dari jendela itu dan tersenyum. Danu menahan napasnya, tubuhnya gemetar hebat. Kemudian makhluk itu berbicara, "Kau membawaku ke tempat yang salah." Di situ Danu tersentak. Apa maksudnya, kata si Danu dalam hatinya. Makhluk itu menempelkan tangannya ke kaca dan mencakar perlahan, meninggalkan jejak basah berwarna hitam di permukaannya. "Kau tidak seharusnya membawaku ke sana." Danu tersadar. Kemudian ia mengingat sesuatu. Saat tadi ia menjemput jenazah, ada satu hal yang tidak ia perhatikan, yaitu rute pemakaman. Seharusnya ia membawa jenazah ini ke TPU biasa, namun karena hujan dan jalan yang gelap, ia mengambil rute yang berbeda. Dan entah bagaimana, ia membawa jenazah ini ke jalan menuju kuburan tua yang telah dikunci selama puluhan tahun. Kuburan yang menurut warga sekitar tempat arwah gentayangan yang berkumpul. Danu merasakan tubuhnya melemas. Ia telah melakukan kesalahan besar. Di situ dia sangat menyesal dan bercampur dengan ketakutan dan kepanikan. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Makhluk di kaca jendela perlahan mencondongkan kepalanya lalu berbisik, "Bawa aku pulang sekarang." Di situ Danu menggertak gigi. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan cepat ia menyalakan mesin mobilnya dan membanting kemudi dan menekan gas kuat tenaga. Mobil jenazah itu melaju kencang melewati sosok-sosok hitam yang langsung lenyap begitu mobil melintas. Jalanan yang sebelum terasa berulang kini perlahan berubah. Kabut yang menyelimuti mulai menipis. Pohon-pohon yang tadinya meliuk menyerupai tangan kini kembali seperti semula. Nah, hebatnya GPS di ponselnya menyala kembali nih, menunjukkan rute yang benar. Di situ si Danu melihat ke arah spion tengah nih, dan dia lihat kain kafan itu kembali tertutup rapi. Mayat itu diam, tidak bergerak, seolah semuanya hanya mimpi buruk belaka. Namun sebelum Danu bisa bernapas lega, suara pelan terdengar dari belakang. "Terima kasih." Setelah itu semuanya kembali normal. Danu akhirnya sampai di pemakaman yang benar dengan tubuh yang gemetar. Ia kemudian menyerahkan jenazah itu kepada petugas. Ia tak berani ini menceritakan kejadian yang dialami sama petugas penerima jenazah itu. Saat petugas itu membuka kain kafan untuk memastikan jenazahnya, Danu melihat wajah almarhum ini tenang seperti seseorang yang telah bebas dari sesuatu yang mengikatnya selama ini. Dan di sudut bibirnya terdapat senyuman kecil. Di situ Danu merinding. Ia tak ingin tahu lebih lanjut tuh. Yang penting tugasnya sudah selesai, ucapnya dalam hatinya. Nah, tanpa berkata-kata apa-apa lagi, si Danu ini kembali ke mobil jenazah dan menyalakan mesin dan pergi meninggalkan pemakaman. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berani lagi melihat ke spion tengah. Takut jika sesuatu masih ada di sana dan menunggunya. Beberapa hari setelah kejadian itu, si Danu ini mencoba melupakan semuanya. Ia tetap bekerja seperti biasa. Meskipun masih sering merasa gelisah saat mengemudikan mobil jenazah di malam hari. Satu malam ia menerima pesan dari seorang rekan kerja yang penasaran dengan cerita yang beredar di kalangan sopir jenazah. Pesannya singkat, "Kau yakin dia sudah benar-benar pergi?" Danu menatap layar ponselnya. Ia tak ingin menjawab. Namun saat ia mengalihkan pandang ke kaca spion tengah, sejenak ia melihat bayangan seseorang yang duduk di belakang dengan senyum yang lebar. Dan di saat itu si Danu langsung membanting kaca spionnya ke bawah. Ia tidak ingin tahu lagi apa yang dikatakan makhluk itu, dan ia tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Oke, gimana ceritanya teman-teman? Apakah kalian merasakan gimana kondisi saat itu dan gimana mengerikannya situasi yang dialami oleh si Danu ini? Oke, bagi kalian yang suka cerita ini, silahkan like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang punya cerita, silahkan kirim ke alamat di deskripsi channel gua. Dan gua sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.